الحمد لله الذي علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Maka dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak masuknya bulan Rajab, para khatib, para da'i, para muballigh, guru-guru kita senantiasa membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan pada hari ini kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Suatu kesyukuran yang perlu terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita hidup di bulan Sya'ban ini. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah meninggalkan 4 malam selama hidupnya untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Yang pertama, malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Malam 3 dan 4 adalah malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i, dari keempat malam tersebut beliau menambahkan 1 malam lagi, yaitu malam Jumat. Maka kelima malam tersebut para salafus salih tidak pernah meninggalkan beribadah di malam-malam tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada golongan yang menyia-nyiakan waktu di masjid tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Sayyidah Aisyah, tiba-tiba di pertengahan malam Sayyidah Aisyah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang istri sangatlah wajar, amatlah wajar beliau merasa kehilangan seorang suami. Maka ketika itu beliau keluar sedikit demi sedikit mencari di mana kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah melihat ada bayangan di sudut perkuburan Baqi. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah melihat bahwasanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Ada apa dengan Rasulullah? Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menadahkan tangan ke atas seraya beliau menangis mendoakan para sahabatnya. Dan ketika itu diketahui bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan kepada kita akan mulianya, akan keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Dan ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa, Sayyidah Aisyah tergesa-gesa beliau balik, dan ketika sampai di kamarnya mendapati Sayyidah Aisyah seperti orang baru siap berlari dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apakah engkau takut akan kehilanganku?" Begitulah kisah-kisah yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita teladani dalam kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Sya'ban ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mulia. Di antaranya sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, pada bulan Sya'ban ini nantinya di pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita bersama. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada dua golongan yang nantinya di malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni dosa-dosanya. Siapa itu? Di antaranya orang yang saling bermusuhan. Kalau selama ini kita banyak musuh, baik musuh di dunia nyata ataupun di sosial media, dengan siapa sekarang sedang kita bertekai di sosial media, mungkin belum ada momen yang tepat, maka ambillah bulan Sya'ban ini menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Karena di malam nisfu Sya'ban nantinya Allah Subhanahu wa taala akan melihat mana hati-hati hambanya yang meminta ampun. Tapi apabila di dalam hatinya masih ada kebencian, permusuhan di antara sahabat-sahabatnya, maka saat itu tidak akan diampuni dosa-dosa hamba tersebut. Dan biasanya menjadi kebiasaan, terutama khatib juga pribadi, kita sering meminta maaf kepada orang-orang yang sudah pasti memaafkan kita. Tapi jarang di antara kita yang meminta maaf kepada orang-orang yang seperti halnya sang-sang hangga pemaaf danyo. Kita menzalimi orang tersebut dan kita tidak berani untuk meminta maaf. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah bukakan hati kita. Allah bukakan hati kita untuk apa? Untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, kepada orang-orang yang pernah kita singkirkan. Mungkin kita berada di jabatan-jabatan tertentu, dengan jabatan kita pernah menyingkirkan orang lain. Kita pernah menzalimi orang lain dengan jabatan kita. Jumpai dia, minta maaf. Mungkin anak-anaknya sudah menjadi korban, istrinya sudah tidak bisa tidur pada hari ini karena jabatan yang kita miliki. Kita menzalimi orang lain, minta maaf di momen bulan Sya'ban ini. Selanjutnya, yang menjadi ciri khas daripada bulan Sya'ban ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang setiap khatib pasti membacakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di antara para salafus salih, para ulama, bulan Rajab itu dikenal dengan bulan istighfar. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita hiasi mulut kita, mari kita hiasi rumah-rumah kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah dituntun dengan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Hari ini kita bisa melaksanakan salat karena dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan salawat, Allah langsung yang menuntun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yang memulai sendiri untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita pahami apa makna daripada salawat Allah. Salawat Allah merupakan rahmat. Dan yang kedua, apa makna daripada salawat para malaikat? Bermakna doa. Lalu bagaimana dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istighfar. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyampaikan, sekiranya kalian tidak menanyakan, maka saya tidak akan menceritakan hal ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya, ketahuilah
selalu bersama dengan saya itu ada 2 orang malaikat yang ketika dia bersalawat, ketika ada seorang hamba yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu malaikat itu akan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya." Maka pada saat itu Allah dan para malaikat mengamini. Oleh karena itu, ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meningkatkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak butuh kepada salawat kita. Juga tidak butuh, Allah juga tidak butuh kepada salawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi salawat yang kita ucapkan nantinya akan kembali kepada kita pribadi. Dan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk, datang seorang sahabat mengomentari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, hari ini aku melihat engkau sangat amatlah sumringah. Engkau tersenyum terus. Ada apa denganmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ada apa denganmu ya Rasulullah? Engkau tampak amat bahagia hari ini." Apa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Baru saja aku mendapati bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya 10 kebaikan, dan Allah akan menghapus 10 dosa-dosa yang pernah ia kerjakan." Maka saat ini mari sejenak kita introspeksi diri kita sendiri. Sekiranya salawat itu tidak menjadi rukun daripada salat kita pada hari ini, sudahkah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya di dalam salat itu tidak menjadi rukun, apakah pada hari ini kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan sekira pun dalam bulan Sya'ban ini belum tergerak mulut kita, untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah di mana ada majlis-majlis, di mana ada perkumpulan-perkumpulan orang saleh yang di mana mereka melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, di bulan Sya'ban ini ada peristiwa tahwilul qiblah, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di Mekah, beliau biasanya ketika salat menghadap kepada Mekah dan otomatis juga menghadap kepada Baitul Maqdis. Beliau menghadap kepada Ka'bah dan otomatis menghadap kepada Baitul Maqdis. Karena pada saat itu memungkinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan posisinya bisa beliau menghadap yang sekaligus bisa menghadap kepada Baitul Maqdis dan Ka'bah Al-Musyarrafah. Tapi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbesit di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerinduan beliau akan Ka'bah Baitullah. Maka pada saat itu turunlah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Mungkin pada hari ini kita tidak merasakan lagi fitnah-fitnah tentang tahwil qiblah ini. Tapi dengan ada peristiwa tahwil qiblah ini mengingatkan kita bahwasanya Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu senantiasa sampai akhir hayat kita akan terus ada dalam hati umat manusia. Apapun kondisinya, sampai kapanpun, Baitul Maqdis ini akan terus menjadi sesuatu yang sangat mulia di dalam hati umat Islam. Dan yang paling mulia adalah Baitul Maqdis ini mengingatkan kita akan peristiwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah salat kepada kita. Maka sebaik apapun perbuatan kita, sebaik apapun tingkah laku kita, kalau kita masih senantiasa meninggalkan salat sehari 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan menerima perbuatan-perbuatan baik kita yang lainnya. Maka sebaik apapun kita kadang susah melihat anak-anak kita kalewroh naija basi gula, susah tu. Tapi kadang-kadang tua dan tanya hanya apa kala ke sembahyang. Lehonyo pak kena ke sembahyang untuk asa pak nak ke sembahyang bunuh subuh pak nak ke sembahyang. Kadang-kadang kegelisahan itu tidak ada pada kita, tapi kita lebih susah ketika anak-anak kita tidak sekolah. Maka mudah-mudahan dengan peristiwa tahwil qiblah ini mengingatkan kita akan pentingnya kita melaksanakan salat sehari 5 waktu. Di akhir daripada khutbah ini ada yang bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kenapa engkau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Di antara jawabannya, dzaka syahrun yaghfulun nasu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Di bulan Rajab orang sudah mulai beribadah, dan nanti di bulan Ramadan orang akan sudah mempersiapkan diri untuk beribadah dengan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda halnya di bulan Sya'ban ini, kadang orang mulai lalai. Maka dzaka syahrun yaghfulun nasu baina Rajab wa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, duhai umatku, jangan pernah kalian lupa bahwasanya ada banyak keutamaan di bulan Sya'ban ini, dan jangan sampai kita lalai melewati keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi khatib pribadi dan selanjutnya bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا
مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة